Oke, saudara semua, salam sejahtera bagi Anda. Video yang saya tanggapi kali ini adalah presentasi doktrin Allah Tritunggal dari Dr. Daniel Biantoro yang dibuat oleh beliau untuk menjawab pertanyaan apologet Islam di TikTok berbunyi, kalau Yesus adalah Allah, kenapa bisa mati? Seperti yang Anda ketahui, pertanyaan demikian adalah pertanyaan yang sangat biasa kita dengar. Dan pertanyaan demikian tentu juga pertanyaan logis, bukan saja dari pemeluk Islam, tapi Kristen yang berpikir logis dan dalam tahap belajar juga bertanya demikian. Di sini saya ikut menjawab pertanyaan logis tersebut sekaligus ikut menguji doktrin Allah Tritunggal. Saya Bram Sianto, saya penulis buku berjudul Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Sekarang mari kita dengar dulu presentasi Dr. Daniel Biantoro. Tuhan, kok bisa mati digantung di tiang gantungan, di tiang, bukan gantungan apa, tiang jemuran. Mari kita pahami dulu tentang pengertian Tuhan dan Tuhan. Bagi agama Islam, Tuhan adalah Allah itu. Dan Allah itu adalah namanya Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara tentang Yesus Tuhan, dalam pikiran mereka, dia Allah yang tidak berbentuk. Allah yang tidak ada wujud. Ya, padahal Yesus itu ada wujudnya, nggak mungkin dia Allah. Dan wujudnya jelas manusia. Dan mungkin dia Allah yang dimaksud di dalam keyakinan orang ini. Di dalam iman Kristen, apa yang mungkin sejajar dengan pemahaman Islam tentang Allah, itulah Sang Bapa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan sifat dari Bapa ini dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti Allah dalam keberadaan ilahinya yang azali, yang kekal, itu tidak dapat dilihat oleh manusia, berarti tidak berwujud fisik. Kita baca juga di dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 16-17. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat. Seorang pun tak pernah melihat dia. Terus? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Memang manusia tak dapat melihat dia. Jadi Allah yang satu itu adalah Bapa yang tidak pernah dilihat, yang tidak nampak rupanya, yang tidak pernah menampakkan diri pada manusia. Berarti kalau Yesus disebut Tuhan, maknanya bukan seperti Allah di dalam Islam. Sebab jelas Yesus ada rupanya, ada tubuhnya, ada wujudnya. Dia dilahirkan, dia tumbuh menjadi anak-anak, dia tumbuh menjadi remaja, dia tumbuh menjadi orang dewasa. Dia mengalami kesakitan waktu disalib, dia mati dikuburkan, meskipun pada akhirnya bangkit. Berarti kalau gitu ketika kita berbicara tentang Yesus, kita berbeda kalau berbicara tentang Bapa. Dan itulah sebabnya istilah Tuhan untuk Yesus itu berbeda dengan istilah Allah. Loh Romo, kalau gitu Yesus apa bukan Allah? Ya, tapi dari sisi apa dia Allah? Yesus adalah Allah yang kekal, yang tanpa awal, yang tanpa akhir,
tidak pernah dilahirkan, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mati, dan tidak dapat dilihat kalau dilihat dari keberadaan aslinya yang adalah firman-Nya Allah. Ya, agar menjadi lebih jelas apa yang kita perlu uji, maka mari kita garis bawahi dulu konsep Allah dalam Kristen Tritunggal dan dalam Islam. Dalam keyakinan ajaran Kristen, Allah Tritunggal. Allah itu adalah pribadi. Dalam Islam, Allah itu adalah pribadi juga. Terlepas dari soal apakah ada wujud atau tiada wujud, Allah itu adalah nama pribadi dari Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah yang kerap kita dengar dari pemeluk Islam, tentu itu tafsir terjemah dari La ilaha illallah yang bermakna tiada penguasa, pencipta selain Allah. Jadi dalam hal ini, kita jadi maklum bila apologet Islam bertanya, kalau Yesus adalah Allah, kenapa Allah mati? Yang ternyata menurut doktrin Allah Tritunggal, Yesus itu bukan Allah, tapi firman dari Allah yang dibuat oleh Allah menjadi manusia, melakukan kehendak Allah. Yesus itu adalah pribadi kedua yang dibuat oleh pribadi pertama untuk melakukan perintah dari pribadi pertama. Allah Anak, ini pangkatnya Allah juga, Allah Roh Kudus. Tapi Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Anak. Sebaliknya Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Bapa bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Allah Roh Kudus ini bukanlah Allah Anak. Ada 3 pribadi, 3 Allah. Sekarang saya beri pendapat tentang Allah yang disebut tidak berwujud karena tak terlihat. Banyak di antara kita yang tahu bahwa kalau tidak terlihat bukan berarti tidak ada wujud. Energi itu tidak terlihat, itu ada fisikanya. Sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya ada fisikanya. Demikian juga, pribadi roh yang tidak terlihat itu sebenarnya ada wujudnya, ada fisiknya. Tapi karena tidak terlihat, maka cocok disebut metafisika. Hal ini perlu saya komentari. Walaupun secara umum pemeluk Islam berpendapat bahwa Allah tidak ada wujud atau fisiknya, saya kenal sejumlah pemeluk Islam yang percaya Allah itu adalah pribadi yang ada wujudnya. Dasar mereka adalah Islamis Raja, Surah Al-Isra. Nah, ini sejumlah Islam sendiri, walaupun tidak semuanya Islam berpendapat sama, tetapi banyak Islam yang saya kenal juga berpendapat bahwa Allah itu ada wujudnya. Jadi dia pribadi yang berwujud. Logikanya, bila Muhammad dipanggil oleh Allah, tentu Allah itu adalah pribadi yang bisa ditemui. Jadi ketika Muhammad datang ke sana, tentu dia tidak datang ke sana hanya dengar rekaman saja, dengan semacam dengar rekaman kaset. Atau ada yang bicara tapi tidak kelihatan siapa yang bicara. Kita tahu bahwa kalau ada yang bicara, tentu ada pribadinya, apalagi dipanggil. Di satu sisi, banyak orang tidak percaya Muhammad naik ke sorga, ketemu Allah dalam kejadian nyata. Alasannya, karena dalam peristiwa itu kan melewati Masjid Aqsa, padahal Masjid Aqsa itu baru ada 70 tahun setelah Muhammad meninggal. Dalam keadaan nyata, memang tidak dapat dibenarkan. Tapi dalam peristiwa penglihatan itu bisa dibenarkan. Sama seperti Rasul Yohanes yang menulis pengalaman naik sorga, melihat sorga, sidang sorga, yang ditulis di kitab Wahyu, itu bukan kejadian nyata, tapi penglihatan. Saat ia melihat semua dan bicara kepada Yesus, ia sebenarnya berada di Pulau Patmos.
Jadi kembali ke soal Masjid Aqsa, yang dipersoalkan baru ada 70 tahun setelah Muhammad meninggal. Berarti penglihatan itu memang dari Allah pada Muhammad. Karena sesuatu yang dia lihat dan ternyata baru ada 70 tahun kemudian, itu sama dengan nubuat yang digenapi. Tapi harap maklum, inti komentar saya di sini tidak untuk membenarkan atau menyalahkan Islam, tapi hanya sekedar memberi masukan tentang pribadi roh. Bahwa pribadi roh bukan berarti tidak ada wujudnya. Tidak terlihat, itu disebut roh. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah arti roh adalah tidak terlihat. Misalnya setan, ya tidak terlihat oleh mata kita, tapi bukan berarti tidak ada wujud. Kita tidak saling melihat karena beda alam kan, tapi sesama setan mereka saling lihat, gitu. Tapi sebenarnya ya, di antara sesama kita manusia yang tidak saling melihat wujud, saya tidak melihat Anda tidak melihat saya, itu juga roh. Di sisi lain, misalnya seperti cerita begini, di sekitar kita kan ada cerita tentang seorang anak yang lahir, tapi tidak pernah lihat bapaknya. Dan bapaknya juga tidak pernah lihat anaknya. Mungkin terpisah dari sejak hamil. Sama-sama hidup, tapi tidak saling kenal. Tidak pernah saling lihat secara fisika. Bagi si anak, ayahnya hanya ada dalam pikiran. Ini bisa juga disebut ada, tapi di dalam roh. Jadi kalau begitu kita harus mengerti bahwa pribadi roh bukan berarti tidak ada wujud. Siapa yang bisa membantah atau memastikan bahwa Allah tidak punya wujud? Tidak ada. Yang pasti memang tidak ada yang pernah melihat Allah. Tapi dalam sejarah manusia hubungannya dengan Allah, kitab suci mencatat Allah yang tidak terlihat itu pernah memperlihatkan dirinya kepada manusia, tapi manusia tidak sadar siapa yang dilihatnya sampai Allah sendiri mengatakan bahwa dirinya Allah. Itu tanggapan saya yang pertama. Sekarang kita lanjutkan presentasi Dr. Daniel. Dan itulah sebabnya istilah Tuhan untuk Yesus itu berbeda dengan istilah Allah. Loh, Romo kalau gitu Yesus apa bukan Allah? Ya, tapi dari sisi apa dia Allah? Yesus adalah Allah yang kekal, yang tanpa awal, yang tanpa akhir, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mati, dan tidak dapat dilihat. Kalau dilihat dari keberadaan aslinya, yang adalah firman-Nya Allah. Sebagai firman-Nya Allah, dia itu kekal bersama Allah dan satu di dalam Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Padahal pada mulanya itu adalah titik waktu di mana dunia diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau pada mulanya firman itu baru ada, berarti dia ciptaan juga dong. Makanya kata pada mulanya itu seharusnya dibunyikan seperti bahasa aslinya, enarchi in logos. Pada mulanya sudah adalah logos itu. Enarchi in itu sudah ada. Sudah adalah logos itu. Jadi logos atau firman bukan baru ada pada mulanya. Logos atau firman sudah ada pada mulanya itu. Berarti dia mendahului ciptaan. Dia tidak sama dengan ciptaan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi sosok yang nantinya menjadi manusia Yesus itu sudah ada dalam kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Jadi dia bukan bagian dari ciptaan.
Dia tidak diciptakan. Oleh karena itu kita baca di dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, berarti dia bukan ciptaan dan tidak dicipta. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Alkitab itu beda dengan apa yang diajarkan oleh saksi Yehova, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan yang pertama dalam wujud roh yang disebut malaikat Mikael. Alkitab tidak mengajar begitu. Tidak mungkin Yesus itu makhluk. Dan tidak mungkin Yesus itu sebelum jadi manusia mempunyai permulaan. Karena dia mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42. Tolong bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tentunya keluarnya bukan dalam wujud manusianya. Sebab kalau manusia itu makhluk, karena nggak ada makhluk berada di dalam dirinya Allah. Yang ada di dalam dirinya Allah adalah Allah. Maka kalau dia mengatakan, aku keluar dari Allah, berarti tadinya dia ada di dalam Allah. Dia satu di dalam Allah sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mananya? Ya di dalamnya. Oleh karena itu antara Bapa dan Putra, Allah dan firman-Nya ini bukan dua Allah. Allah dan firman-Nya adalah satu dalam hakikat keilahiannya. Maka dikatakan firman itu adalah Allah, mempunyai hakikat ilahi. Dalam arti inilah Yesus bisa dikatakan sebagai Allah, yaitu dalam wujud aslinya sebagai firman. Akhirnya firman ini yang turun ke dunia jadi manusia. Bukan Bapa. Bapa tidak pernah turun ke manusia. Tapi yang turun menjadi manusia adalah firman. Ya, sejajar dengan ajaran Quran. Yang diturunkan adalah firman-Nya Allah. Hanya bedanya, kalau di kita firman-Nya Allah turun dalam wujud manusia, dalam Islam firman-Nya Allah turun dalam wujud kitab namanya Al-Quran. Jadi kalau mau dibandingkan antara pemahaman Kristen dengan Islam mengenai Yesus, Yesus itu tidak sejajar dengan Nabi Muhammad. Karena Muhammad bukan firman yang jadi manusia. Yesus itu sejajar dengan Quran. Karena itu Quran itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi buku. Bedanya lagi, kalau dalam Alkitab, Yesus itu firman Allah dan tinggalnya di dalam Allah. Seperti kata-kata saya ini tinggalnya di dalam saya. Nggak bisa dipisah dari saya. Quran itu bukan di dalam Allah dan satu dalam Allah. Quran itu ada di sisinya Allah. Jadi kalau kita lihat ada dua yang kekal dalam pemahaman Islam. Satu Allah, satu Quran. Nah, saudara bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau ada dua yang kekal artinya apa? Kalau kita tidak ada dua yang kekal, sebab Bapa yang kekal itu memiliki firman yang kekal, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Satu dalam dirinya sendiri, sehingga Allah tetap satu. Nah, dalam arti inilah Yesus itu Allah. Sebagai firman-Nya Allah yang kekal, yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan yang melaluinya Allah menyatakan dirinya kepada makhluknya. Nah, dengan demikian, ketika penulis TikTok ini mengatakan, kok ada Tuhan mati di tiang, dalam pemikiran mereka, ketika orang Kristen berbicara tentang Tuhan, masuknya ya Allah itu. Padahal ketika Alkitab berbicara tentang Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Mari kita lihat bahwa antara Tuhan dan Allah, kata-kata ini dibedakan penggunaannya di dalam Alkitab. Kita sudah dengar presentasi Allah Tritunggal yang diberdirikan di atas isi kitab Kejadian 1 pasal 1 dan 3 dan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Itulah yang akan kita uji. Tapi sebelumnya saya ngalor ngidul dulu ya. Pertama saya minta maaf
dan minta permakluman dari Dr. Biantoro karena menguji presentasinya. Yang saya uji ini tentu bukan kepandaian beliau, tapi doktrin yang dianutnya, dan dianut oleh banyak umat Kristen, dan sebenarnya saya sendiri juga menganut ajaran tersebut dulu. Tapi telah melepasnya, setelah diuji saya lepas demi mengimani Yesus Allah yang tunggal. Dan saya percaya Dr. Biantoro juga mengerti bahwa tugas menguji setiap doktrin adalah tugas kita bersama. Jadi sambil menjawab pertanyaan apologet Islam, marilah sama-sama kita uji. Adakah Allah Tritunggal di dalam Kejadian 1 dan Yohanes 1? Di tempat pertama, yang kita uji adalah apakah Allah itu pribadi atau hanya entitas pribadi. Agar jelas, yang saya maksud entitas pribadi adalah kata keterangan pribadi. Misalnya ibu, bapak, tante, paman, putra, putri. Itu semua adalah kata keterangan pribadi. Tante Isabella misalnya, yang pribadi di situ adalah Isabella. Tante adalah keterangan pribadi. Dan Bapak Handoko. Handoko adalah pribadi. Bapak adalah keterangan pribadi. Begitu juga guru, dokter, pendeta, ustadz, direktur, komisaris, itu adalah entitas juga, yaitu entitas fungsi, atau entitas keterangan jabatan, atau peran dari si pribadi. Misalnya, Pastor Daniel Biantoro. Yang Daniel Biantoro tentu pribadi, tapi pastor itulah keterangan, atau entitas peran. Hal ini penting kita buat clear dulu. Soalnya dalam budaya Yahudi pun, sumber awal kepercayaan Kristen dan Islam, Adonai, Elohim, Hashem, yang berarti Tuhan, Allah, Bapa, itu bukan pribadi. YHWH itulah yang pribadi. Sayangnya di dalam Alkitab Lai, kata YHWH ini diganti dengan huruf besar semua Tuhan. Padahal sebenarnya kan kita tahu bahwa nama nggak boleh diganti. Oleh karena itu, apakah Allah dalam Islam dan Allah dalam Kristen Tritunggal berbeda dengan Allah dalam budaya Yahudi? Itu pertanyaannya. Apakah Allah yang di dalam Alkitab itu pribadi atau entitas peran, entitas fungsi? Itu perlu kita buat jelas, karena disinilah sebenarnya salah satu di antara banyak sumber perselisihan orang beriman. Di satu sisi lain, kenapa ini perlu diuji tuntas? Karena kita sudah tahu bahwa pribadi bisa memiliki banyak entitas fungsi atau banyak entitas peran. Jadi sangat penting kita mengetahui secara pasti apakah Allah itu pribadi atau hanya entitas peran. Yang kedua, kita uji juga apakah Yesus itu firman. Seperti yang dikatakan tadi, kata-kata Allah menjadi manusia. Betulkah Yesus itu pribadi kedua? Betulkah Yesus itu adalah kata-kata Allah yang menjadi manusia? Itu juga perlu kita uji. Pengujian ini kita lakukan secara sola scriptura ya. Mengingat banyak pengajar menafsirkan ayat yang dibacanya, dan tafsir itu dipercayai oleh pengikutnya, padahal sebenarnya ternyata menyimpang jauh dari pesan sejatinya, maka di sini tidak berlaku tafsir. Kita tidak pakai tafsir, tapi 100% sola scriptura. Saya jelaskan juga dulu maksud sola scriptura. Begini, kalau Yohanes yang menulis
maka Yohanes sendiri yang berhak menerangkan maksud tulisannya. Kalau Musa yang menulis, maka Musa sendiri yang berhak menerangkan maksud tulisannya. Dan agar menjadi pasti, maka perlu juga ditambah dengan keterangan dari dua saksi, yaitu Nabi dan Rasul, yang namanya ada di Alkitab. Jadi misalnya ditambah dengan keterangan Yeremia, Yesaya, Amos, Paulus, Yohanes, Petrus, semua Nabi Rasul yang memang ditunjuk oleh Allah menjadi saksinya atau utusannya. Itu yang menjadi saksi. Kenapa begitu? Kenapa perlu dihadirkan saksi? Karena kalau Allah berfirman selalu pakai saksi. Begitu pula perintah Allah kepada kita. Kalau berselisih, Allah bilang, maka harus hadirkan dua saksi. Itu ditulis di Matius 1 ayat 16. Yesus berkata, bawalah satu atau dua orang lagi saksi, agar atas keterangan dua orang atau tiga saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jadi kalau kita berselisih, soal-soal misalnya, Allah adalah pribadi, yang lain bilang Allah itu bukan pribadi, Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, yang lain bilang Yesus itu bukan firmannya Allah, tapi Allah itulah yang disebut sang firman. Maka kita hadirkan dari para nabi dan rasul, termasuk Yohanes sendiri yang kitabnya kita persoalkan hari ini, yang mau kita uji. Apa sebetulnya maksud Yohanes di situ? Saksinya bukan Tertullianus ya, bukan Athanasius, Justin Martin, Charles Taze, John Smith, Martin Luther, John Calvin, dan nama-nama besar lain yang kita hormati, tapi kita tahu mereka tidak ditunjuk oleh Allah jadi saksi mereka. Bukan mereka, tapi harus dari diantara nabi dan rasul yang memang ditunjuk oleh Allah menjadi utusannya kepada kita. Demikian juga dalam hal peringatan nabi sebenarnya. Kan kalau ada nabi mengaku nabi, lalu nabi itu berkata, beginilah firman Allah kepada Anda melalui saya, itu pengakuan nabinya misalnya. Tapi tidak ada nabi lain yang mengkonfirmasi, ya maka kesaksian nabi yang mengaku menerima firman Allah itu ya patut diragukan karena tidak ada saksi. Itu gunanya sola scriptura. Mungkin ketika mendengar ini, ada yang mungkin pendengar bilang, wah saya lagi menyindir Islam. Atau mungkin ada orang yang bilang, wah itu berarti Nabi Muhammad Nabi palsu. Saya tidak berkata demikian. Harus sesuai dengan yang saya perkatakan saya, jangan melebar-lebar kemana-mana. Ini kontekstual sola scriptura. Tapi sekedar membicarakan begini ya, saya sendiri berpendapat Muhammad adalah Nabi Allah. Tapi tentu bukan Nabi Allah yang harus mengajar Israel. Karena di dalam Alkitab juga ada Nabi yang bukan dari Israel, yaitu Bileam. Tapi Bileam bukan untuk mengajari Israel. Dan ketika Bileam diminta oleh raja lain untuk mengutuki Israel, justru tidak mampu. Tetapi jelas Bileam Nabi Allah karena Allah bicara kepada dia. Ini untuk Anda supaya mengerti, saya tidak sedang menyindir apapun. Tapi untuk meletakkan pembicaraan ini, pengujian ini di atas 100% sola scriptura. Dan di dalam hal ini sebenarnya juga kalau kita bilang Muhammad tidak ada saksi, Anda juga perlu mempertimbangkan bahwa dia sebenarnya cukup rendah hati mengatakan, kalau kamu kurang mengerti tentang ini, pergilah ke kitab terdahulu. Jadinya sama dengan mengatakan ya harus sola scriptura, kitab-kitab terdahulu yang harus menjadi keterangan buat kita. Ini mungkin di bagian ini ya saya mengkritik, sama juga seperti kritik saya kepada Allah Tritunggal, umat Allah Tritunggal, yang menjadikan Tertullianus sebagai jawaban terhadap ayat-ayat
menjadikan Athanasius sebagai jawaban terhadap ayat teka-teki. Banyak juga sih yang kita lihat umat muslimin diminta supaya pergi ke kitab terdahulu, perginya ke kitab kemudian. Kan di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan oleh Muhammad, pergilah ke kitab kemudian atau carilah Maliki, carilah Hambali, kan tidak ada seperti itu. Yang dikatakan adalah pergilah ke kitab terdahulu. Artinya Anda harus membaca kesaksian, keterangan dari Yeremia, Yesaya, Musa, dan sebagainya. Itu sebenarnya yang lebih tepat diartikan daripada ayat tersebut. Tapi tentu saya tidak lagi mengajari. Saya cuman kembali lagi pengertian sola scriptura. Yang saya lihat di dalam Al-Quran tertulisnya seperti itu. Sekarang saya mau jelaskan juga. Bukti bahwa sola scriptura itu adalah perintah Allah, maka di sini saya hadirkan 6 perintah dari Allah yang menjadi patokan sola scriptura. 1. Keluaran 17 ayat 14. Berfirmanlah YHWH kepada Musa, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah itu ke telinga Yosua, agar disampaikan kepada Israel. Itu perintah daripada YHWH kepada Musa. Dan supaya kita mengerti di sini, Yosua adalah para pengajar kita. Kita adalah penerus daripada Musa. Jadi Anda yang berprofesi atau berada dalam pengajaran spiritual sebenarnya adalah Yosua. Adalah yang harus bicara kepada Israel. Kemudian di Keluaran 34 ayat 27, YHWH berfirman lagi begini kepada Musa. Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan bangsa Israel. Israel itu adalah kita. Israel itu adalah orang yang berjanji akan hanya memuliakan satu Allah. Jadi Israel itu terlibat dalam perjanjian satu Allah. Jadi harus mengindahkan apa yang tertulis, karena berdasarkan yang tertulis itu juga nanti kita akan dihakimi, akan diadili oleh Sang YHWH yang membuat perintah itu. Yang ketiga ya, perintah lain dari YHWH ada di Ulangan 6 ayat 1. Di situ inti sari ayatnya mengatakan Musa diperintahkan untuk mengajarkan semua yang ditulisnya kepada Israel. Lalu perintah keempat, perintah lain ada di Bilangan 12 ayat 8. Ketika Harun itu kan seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah juga, berselisih dengan Musa di tengah-tengah jemaat, mereka berselisih. Harun bilang, bukan hanya Musa yang perlu kalian dengar, aku juga dengar, karena yang ditunjuk oleh Allah juga aku, gitu. Maka yang dibenarkan oleh Allah, yang dibenarkan oleh YHWH adalah Musa. Malah Harun dan Miriam diperingatkan oleh YHWH dan berani mengata-ngatai Musa. Dan di bagian lain kita diingatkan oleh Yesus, jangan menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2 berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi kalau Anda mengajar nih, melebihi apa yang dikatakan Musa, telah menduduki kursi Musa. Berikutnya, Yesus kita ingat selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ada sampai 15 kali Yesus berkata ada tertulis. Mengingatkan setiap orang, guru-guru di eranya dia, yang ketika berselisih dan berdiskusi sama dia, tentu dalam diskusi saling mengetengahkan poin-poinnya, tapi dia mengkritik. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya ketika kita mengetengahkan poin atau mempresentasikan apa yang kita pikir benar, jangan menyimpang dari ada yang tertulis. Itu maksudnya Yesus. Mengapa dia mengingatkan ada tertulis, ada tertulis. Dan di Yohanes 5 ayat 46 dia berkata, kalau kamu berselisih,
Kalau kamu mau tahu tentang ajaranku, pergilah ke kitab Musa, karena yang ditulis Musa itu adalah aku. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, termasuk bagi Anda sekarang. Apakah perintah tersebut turut menjadi pertimbangan Anda dalam mengartikan ayat-ayat Alkitab? Itu pertanyaannya. Oke, ngalor-ngilurnya sudah selesai. Jadi sekarang mari kita terapkan itu dalam menguji Kejadian 1 dan Yohanes 1. Besar itu, Yohanes hidup hari ini. Dan kepada kita ajukan pertanyaan, apakah Anda memang bermaksud mengatakan bahwa Yesus adalah kata-kata Allah yang keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia? Saya percaya Yohanes akan menjawab, no. Yesus bukan firman Allah dan bukan salah satu dari 3 pribadi Allah. Yesus itu bukan pribadi kedua. Tapi Yesus itu adalah Allah yang tunggal. Itulah jawabannya Yohanes yang akan Anda lihat nanti. Dari mana saya tahu jawaban Yohanes itu? Ya tentu dari kitab Yohanes juga. Akan saya perlihatkan jawaban Yohanes itu kepada Anda secara gamblang. Tapi itu kita uji dulu kitab Musa atau pesannya Musa di Kejadian 1. Sekarang kita baca dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bunyinya begini. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, masih kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berdasarkan ayat itu, kemudian para pengajar ini sekarang diwarisi dari Nikea. Mereka berkata, Allah disebut sebagai pribadi pertama. Berfirmanlah Allah disebut sebagai pribadi kedua, atau Allah Putra, atau Allah Anak, yaitu Yesus. Dari kata berfirmanlah Allah dijadikan firman-Nya Allah. Firman Allah. Oke. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah ini disebut Roh Kudus. Disebut pribadi ketiga atau Allah Roh Kudus. Tadi saya sudah perlihatkan kepada Anda. Nah, saya perlihatkan lagi. Ini firman-Nya Allah, si anak nih. Ini rohnya Allah, Roh Kudus. Ini Allah Bapa nih. Ada 3 pribadi, ada 3 Allah yang bersatu tujuan. Bukan hanya Pastor Daniel Biantoro ya, Pak Bambang Dursena, Steven Tong, Pastor Esra Soru yang kerap kita dengar di media sosial mengatakan demikian. Tapi semua guru Allah Tritunggal, senior maupun junior sejak era Nikea. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan kepada Musa, saya percaya Musa akan menjawab, di situ tidak ada pribadi pertama, tidak ada pribadi kedua, tidak ada pribadi ketiga. Allah itu adalah Allah yang tunggal. Itu jawaban Musa. Dari mana saya tahu jawaban Musa itu? Tentu dari pesan Nabi Musa yang tersandi di kitab Kejadian 1 itu juga. Sekarang nih kita akan tahu. Saya mau sampaikan ya, pesan tersandi itu adalah pesan terselubung. Tapi bila selubung itu disingkap, maka akan kelihatan isinya. Ini saya praktekin kepada Anda caranya ya.
Ini sudah saya persiapkan kepada Anda. Pada mulanya, satu. Kalau kita bicara pada mulanya, ini bicara tentang waktu. Allah mencipta, ini tentang kuasa, power. Ini kuasa. Langit adalah space, alam raya yang jauh, alam yang tidak terlihat. Boleh juga disebut yang tidak material atau alam roh. Bumi ini tentu alam materi, alam yang terlihat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Ini sebenarnya untuk mengatakan begini, dari sejak awal ada satu pribadi yang berkuasa atas waktu dan seluruh aspek alam raya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya, nomor 5. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang ini lebih cocok disebut bilang berpikir. Dari mana saya tahu Allah berpikir akan saya jelaskan sebentar lagi. Kemudian berfirmanlah Allah. Ini Allah ini bertindak. Setelah berpikir-pikir maka dia mulai bertindak. Berfirmanlah Allah dalam arti bertindak. Roh Allah melayang-layang. Hovers nih. Motion. Roh Allah itu sebenarnya sama dengan pikiran Allah. Kenapa saya katakan pikiran Allah? Karena cara kerja pikiran itu tidak pernah searah, tapi bolak-balik, mondar-mandir berpikir. Contohnya begini, misalnya seorang supir nih, berjalan ke depan. Atau seorang pemain bola di semua bidang lah sebenarnya. Berpikir mau giring bola, bikin gol. Pada saat berpikir ke depan, pasti juga dipikiri yang di kiri, ini gimana nih? Dipikiri juga di kanan, ada apa di sebelah kanan, hati-hati kan? Dipikiri juga di belakang. Itu cara kerja pikiran begitu, dia selalu mikir semua aspek. Demikian juga Allah. Saat mencipta dia berpikir, mau diisi dengan apa bumi yang kosong ini? Mau dijadikan apa? Mana duluan yang dijadikan? Jadi penjelasan yang tepat di sini sebenarnya berpikir mempertimbangkan semua sisi. Setelah berpikir, maka masuk ke ayat 3 berbunyi begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Selanjutnya hari kedua, berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala, di tengah segala air memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga Allah berfirman lagi, hari keempat Allah berfirman lagi, sampai hari keenam dia berfirman berkata begini. Berfirmanlah Allah lagi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Allah melihat semua itu baik. Berfirmanlah Allah lagi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dia itu diciptakan laki-laki, dan setelah diciptakan laki-laki disebut mereka. Musa menutup ayat 31 itu dengan berkata begini. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu baik. Itulah hari ke-6. Itu tulisannya Musa loh, jangan lupa.
Musa yang harus menerangkan itu, bukan Tertullianus. Jadi kalau kita lihat dari atas ke bawah, apa yang dikatakan di situ sebenarnya dari sejak semulanya Allah berkuasa atas seluruh waktu dan segala aspek alam raya. Dan dia telah mempertimbangkan dari segala sisi ketika menjadikan seluruh isi daripada alam raya itu. Itulah sebenarnya isi daripada Kejadian pasal 1. Nanti mengenai pikiran itu berpikir bahwa Allah itu berpikir. Saya akan beri satu tanggung jawab teologis yang secara skriptura juga. Bukan hanya skriptura tapi juga diuji nanti secara ilmiah. Jadi saya tempatkan itu di bagian belakang. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita intermezzo dulu ya. Sebelum kita lanjut. Pernah terpikir oleh saya, kenapa Allah tidak menjadikan manusia dulu? Kalau dicipta duluan, dia jadi bisa kayak ya bantu-bantulah dalam hal apa misalnya gitu. Kenapa dia nggak bikin manusia dulu, baru hewan? Kemudian terpikir oleh saya, bila manusia dijadikan dulu, tentu hasil penciptaan akan berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Kenapa? Karena campur tangan manusia. Kalau kita lihat pohon bercabang banyak dan berdaun lebat, misalnya itu pohon beringin, kayak pohon jambu air, mangga, itu buahnya kecil-kecil. Jadi di situ tampaknya Allah seperti telah mempertimbangkan bahwa para musafir nih, kalau lagi berjalan dari tempat ke tempat yang lain di bawah terik matahari, perlu pohon untuk berteduh. Tentu pohon berdaun lebat. Dan perlu air yang manis. Maka dibuat buahnya kecil-kecil tapi manis. Setelah makan buah, angin sepoi-sepoi, mata jadi ngantuk, tertidur di bawah pohon. Itulah sebabnya dibuat buah-buahnya kecil. Karena kalau nanti manusia yang bikin, bisa jadi buahnya dibuat besar-besar, sebesar semangka. Yang kalau tidur kan, jadi tidak aman di bawahnya, ketimpa sama buah sebesar semangka. Ya, demikian. Yang demikian itu hanya sekedar intermezzo lucu ya. Sekarang kembali ke pertanyaan. Ini kembali ke pasal 1. Pertanyaan relevan di situ sebenarnya adalah siapakah Allah itu? Apakah Allah itu pribadi atau hanya entitas fungsi? Kita nggak perlu bertengkar lah soal itu. Karena bagaimanapun itu bukan karya tafsir Anda juga. Itu adalah tafsir dari orang-orang yang menang suara di Konsili Nikea. Kita di sini hanya mengikutinya. Jadi di sini kita sebagai pengikut nih perlu menguji aja. Soalnya kan kita tahu bahwa bapak-bapak kita yang dulu bikin doktrin atau bikin sebagai penggagas ajaran udah terbukti ada yang salah dan sudah ada yang diakui salah. Nah, kita uji juga ini sebenarnya salah nggak nih? Gitu. Kita uji, apakah yang dimaksud Musa sebenarnya? Kita uji pakai patokan sola scriptura ya. Kalau Allah yang berfirman, maka Allah yang harus menerangkan. Kalau Musa yang menulis, maka Musa yang harus menuliskannya. Bukan Tertullianus, Athanasius, Agustinus, Charles Taze, John Smith, Martin Luther, William Seymour, dan berbagai nama bapak gereja yang karena banyak tidak bisa disebut satu persatu. Pendeknya kita tahu mereka tidak berhak mendoktrinkan firman Allah secara berbeda dari Musa. Sebab mereka bukan orang yang ditunjuk. Jadi kalau mereka berbeda dengan yang dikatakan Musa, tentu salah. Saya maupun Anda sebenarnya, semua kita, kalau kita baca kitab Musa, berhak menafsirkan apa yang kita baca. Dan bisa dimaklumin kalau kita berbeda tafsir, karena pengalaman kita, latar belakang kita, wawasan kita juga berbeda. Tapi agar tidak saling membenarkan tafsir, dan tidak mau jadi paling benar sendiri di antara kita nih.
maka harus berlaku patokan sola scriptura. Kalau sejalan dengan Musa, berarti benar. Kalau berbeda dengan Musa, berarti salah. Patokan ini fair kan? Ya, oke. Jadi kembali ke pertanyaan, siapakah Allah itu? Apakah pribadi atau entitas? Saudara, ternyata ada perbedaan cara tulis Musa antara Kejadian pasal 1 dengan Kejadian pasal 2. Di Kejadian 1, Musa hanya memunculkan kata Allah. Tapi coba perhatikan di Kejadian 2, dia memunculkan Tuhan Allah. Dan kita tahu Tuhan itu adalah huruf tetragrammaton, YHWH. Jadi harus baca di situ YHWH Allah. Terutama di ayat 7, Anda boleh lihat di ayat 7-nya tertulis begini. Tuhan Allah meniupkan nafas ke dalam hidung benda mati itu, lalu menjadi makhluk hidup. Dari situ kita jadi tahu bahwa yang meniupkan nafas itu adalah pribadi. Allah adalah entitas pencipta, tapi pribadi yang dari sang pencipta itu adalah YHWH. Itulah faktanya yang ditulis oleh Musa. Kalau kita masih beralat Tritunggal yang benar begini. YHWH sebagai Allah, dia mencipta. YHWH sebagai Tuhan, nanti kita terangkan ini. YHWH sebagai Roh Kudus, dia adalah penasehat, penolong, penghibur, dan segala macam di sini. Ini pribadinya, bukan Allah loh. Ini kalau masih Allah Tritunggal. Yang kemudian nanti Anda akan melihat bahwa sebenarnya tidak ada Tritunggal karena memang hanya satu pribadi. Kenapa tidak ada Tritunggal? Karena fungsinya ternyata banyak sekali. Peran entitas peran itu banyak sekali. Bukan hanya Bapa, bukan hanya Tuhan, bukan hanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah entitas jamak nih. Di sini maknanya adalah penghibur, penolong, penasehat, dan banyak fungsi di sini. Jadi siapakah YHWH itu? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saksi Yahwa, diajukan kepada aliran Yahweh, tentu mereka akan bilang YHWH itu harus dibaca Yahweh atau Yahowa. Kita lewatkan itu dulu. Kalau diajukan kepada pengajar Allah Tritunggal, tentu dijawab Bapa. Tapi jawaban yang demikian kan salah juga. Kenapa salah? Karena Musa tidak menulis Allah meniupkan nafas ke dalam hidung. Seandainya Musa menulis Allah meniupkan nafas ke dalam hidung, maka bisa diartikan Bapa. Betul kan? Memang kalau kita periksa di isi Alkitab, arti Bapa ialah sumber awal, pemelihara, yang dari awalnya kita berasal. Berarti Allah dan Bapa sebenarnya memang bersinonim. Tapi jawaban pengajar Allah Tritunggal di hadapan ayat 7 itu pasti salah. Bukti kesalahan itu akan jadi lebih nyata kalau Anda lihat Bilangan 27 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa sumber segala nafas makhluk adalah YHWH, bukan Allah, bukan Bapa, tapi YHWH. Karena ditulis dua kali dengan format yang sama, sebenarnya sih ditulis berkali-kali di Alkitab. Berarti teks Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi, yang ditulisnya Tuhan Allah atau YHWH Elohim, itu tidak salah tulis. Bukan kebetulan tertulis demikian, tapi memang sengaja ditulis demikian oleh Musa. Jadi yang perlu kita pahami di sini, apa maksud Musa? Itu yang harus kita
Lihat sekarang. Berdasarkan itu semua jawaban doktrin Allah Tritunggal di hadapan Kejadian 2 ayat 7 itu sudah salah. Berarti cara membaca Kejadian 2 ayat 7 tersebut adalah begini. YHWH dalam kapasitasnya sebagai Allah yang berarti pencipta, atau dalam kapasitasnya sebagai Bapa yang berarti sumber dari segala roh makhluk, meniupkan nafas kepada benda mati itu, maka benda mati itu menjadi makhluk hidup. Itulah sebenarnya cara membacanya. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah YHWH, sang sumber nafas segala makhluk itu? Apakah Yahweh ataukah Yahweh? Karena tadi sudah terbukti bukan Bapa Elohim. Sekarang tinggal kita uji keyakinannya aliran Yahweh dan aliran Yahweh nih. Jawaban ini tentu mengecewakan saksi Yahweh dan Yahweh. Tapi saya akan tunjukkan Anda memang Yesuslah yang benar. Dari mana saya tahu? Jawabnya ada di Yohanes 1 ayat 3 sampai ayat 4. Tadi kan sudah dikatakan bahwa YHWH itu adalah sumber segala roh makhluk. Nah, di ayat ketiga dari Yohanes 1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini tentu Yesus, dan hidup itu ada di dalam Dia. Di sini Dia adalah Yesus. 100%. Matematika. Dari situlah kita tahu YHWH itu Yesus. Dari situlah kita juga jadi tahu bahwa Allah bukan pribadi, tapi jabatan entitas atau fungsi sebagai pencipta. Kalau begitu, cara membaca Yohanes 1 adalah begini. Saya bacakan buat Anda Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah Allah. Sang Firman itu adalah Allah. Sejak semula, arti dari Sang Firman sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak jadi tanpa Dia. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia itu adalah Yesus. YHWH yang membuat dirinya jadi manusia. Daging sama dengan kita adalah Yesus. Dalam hal ini, maka terbukti pendapat teologis Islam tentang Allah itu juga salah. Salah menurut isi Al-Quran, karena Al-Quran tidak mengatakan Allah itu tidak ada wujud. Setahu saya loh, kalau saya salah minta maaf dan dikoreksi. Maksud saya lebih percaya kepada beberapa teman Islam yang memang juga percaya bahwa Allah itu pribadi yang ada wujud sesuai dengan surat Al-Isra. Allah Tritunggal juga salah. Jadi Allah itu ada wujudnya. Tapi Allah itu bukan pribadi, pribadinya wujudnya adalah Yesus, YHWH itu. Dalam video selanjutnya saya akan buat satu sesi cara membaca Yohanes pasal 1 itu. Yang saya sudah tunjukkan tadi kepada Anda hanya sebagian. Karena kalau saya bacakan membahas Yohanes 1 itu sebenarnya bisa sekitar 40 menit sendiri. Dan semuanya hal baru, tidak ada yang diulang-ulang. Tapi saya harus hindari itu sekarang karena akan mengkonsumsi banyak waktu kita, fokus untuk membahas yang lain. Sekarang, kembali ke soal Sang Firman. Ini dulu yang kita lanjutkan. Tadi saya katakan Sang Firman. Jangan lupa dalam teks Yunani juga begitu ditulisnya hologos, bukan ditulis logos, tapi hologos. Sang Firman itu sama seperti Sang Proklamator yang disematkan para penulis sejarah Indonesia kepada Soekarno.
Sebab Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka Soekarno digelari oleh penulis-penulis Indonesia sebagai sang proklamator. Karena yang berfirman mencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Yesus, maka Yesus digelari oleh Yohanes. Kan Yesus sama Yohanes kan hidup bersama nih selama beberapa waktu. Si Yohanes nih menggelari Yesus itu sebagai sang firman. Itu sebetulnya yang terjadi di balik tulisannya Yohanes itu. Karena Anda jangan lupa tulisan Yohanes itu, karena jangan lupa tulisan itu adalah kerjaan para penulis. Dan Anda sudah tahu kan, ke Yohanes kalau ketika menulis pesan, dia tuh di dalam wahyu bergaya apokaliptik. Dan di sini dia bergaya filosofis. Itu situasinya. Tapi demi memenuhi patokan minimal 2 saksi, bahwa memang hanya ada satu pribadi yang berkuasa yang dari sejak awal waktu mencipta langit bumi, dan darinya segala makhluk berasal, dan menjadi sumber roh segala makhluk. Maka saya bawa kepada Anda, ini saksi ketiga. Yesaya 42 ayat 5 berkata begini, berfirmanlah Allah, YHWH, yang menciptakan langit dan membentangnya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuh-tumbuhan di atasnya, yang memberi nafas kepada manusia. Itu isinya. Dan ditambahkan di ayat berikutnya, tanpa ada yang lain, membentangkan langit sendiri, tidak ada yang lain. Sebagai bukti bahwa itu bukan ayat senggol-senggol, artinya yang ekornya aja kita tangkap lalu kita artikan sesuka-suka hati kita ke dalam, ditambahkan dengan wawasan pikiran kita. Saya mau sampaikan kepada Anda, boleh periksa di Yesaya 44 ayat 24 dan pasal 45 ayat 12. Semua itu menerangkan hal yang sama, yaitu hanya ada satu pribadi sumber hidup, sumber segala makhluk. Dia adalah YHWH. Nggak mungkin ditafsirkan yang lain, karena diulang-ulang penjelasannya. Jadi sudah terkonfirmasi melalui ujian ini bahwa yang disebut sumber hidup roh segala makhluk di bilangan 27 ayat 16 itu adalah Yesus, YHWH. Yesus itulah yang berfirman menjadikan langit dan bumi beserta isinya, yang memberi nafas segala yang diciptakannya. Itulah yang ditulis oleh Yohanes. Jadi ada 3 nih, Yohanes, Musa, Yesaya. Sebenarnya sih ada yang lain, Elia, tapi kita akan melihat dalam video yang lain. Jadi kalau Anda bersikeras mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah, padahal sumber hidup itu adalah Yesus, perhatikanlah bahwa sang firman, sang roh adalah entitas pemberian para penulis kepada Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, akulah yang awal, itu adalah ucapan Yesus sendiri. Itulah bukti doktrin Allah Tritunggal sesat memahami Yesus, menyebutnya sebagai pribadi kedua. Dan itulah juga berita Injil dari saya kepada apologet Islam tadi yang bertanya. Saya mau katakan di sini kepada apologet Islam bahwa Yesus itu memang Allah. Dan jawaban atas pertanyaan apologet Islam, kalau Yesus adalah Allah, kenapa mati? Jawaban saya sesuai Alkitab juga, Skriptura. Yang mati itu bukan Yesus dalam peran sebagai Allah, tapi dalam peran sebagai Mesias. Anda buka di Yohanes 12 ayat 47. Saat Yesus berkata begini di bagian B-nya, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan datang untuk menyelamatkannya. Itu sama dengan mengatakan begini, aku datang bukan sebagai Allah, tapi datang sebagai Mesias. Artinya Yesus datang, Yesus itu kan seperti yang kita tahu tadi, pribadi, entitas perannya banyak. Sebagai hakim, sebagai Allah dia menghakimi. Sebagai Allah dia mencipta sumber segala sesuatu yang ada. Sebagai Mesias dia menyelamatkan, dia manusia. Jadi dia datang ke sini saat datang pertama itu sebagai Mesias, itu intinya.
Tidak dalam entitas jabatan sebagai Allah, tapi sebagai Mesias. Cuma, kelak memang dia akan datang kedua kali. Dan kedatangan kedua itu, dia datang sebagai Allah. Untuk menghakimi manusia, memisahkan kambing dan domba, memisahkan ilalang dan gandum. Itu nanti ketika dia datang kedatangan kedua tuh. Sebagai Allah, Yesus adalah hakim. Tapi sebagai Mesias, Yesus adalah anak manusia. Dia adalah daging. Yang kalau kita bicara daging atau tubuh, maka tubuh itu adalah tabut. Tubuh Yesus adalah tabut atau tempat semayam Yesus. Yesus itu kan sejatinya adalah roh. Jadi, sebetulnya ini bisa kita lihat dari diri kita kan. Diri kita pun tidak mati. Tubuh Bram Sianto bisa mati, tapi Bram Sianto sebagai manusia pribadi, sebagai pribadi roh, tidak mati. Persoalan Bram Sianto hanya satu, yaitu tidak berkuasa untuk membangkitkan tubuh. Kalau mati nanti gimana ya, supaya jangan masuk neraka. Itu. Tapi yang pasti pribadi roh tidak mati. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam peran sebagai Allah, maka Yesus telah membuat tubuhnya hidup kembali. Pribadi roh tidak mati, tapi tubuh bisa mati. Tapi kita pun sudah tahu bahwa dalam peran sebagai Allah, maka Yesus membuat tubuhnya hidup kembali. Di titik inilah kita bisa mengerti ucapan Yesus yang dicatat di Yohanes 10 ayat 18. Dia berkata, aku berkuasa memberi, berkuasa atas mati, dan berkuasa atas hidup. Jadi yang berkuasa atas hidup itu tentu berkuasa menganugerahkan hidup kekal di sorga kepada saya dan kepada Anda. Sebagai Allah, Yesus serahkan tubuhnya. Sebagai Allah, Yesus berkuasa bangkitkan tubuhnya. Tapi Bram Sianto dan Anda juga tidak berkuasa untuk membangkitkan tubuh Anda sendiri. Itulah sebabnya Anda butuh Yesus. Karena hanya Yesus yang berkuasa membangkitkan tubuh. Jadi kalau Allah Anda bukan Yesus, ya wassalam. Karena Allah yang bisa membangkitkan tubuh itu cuma satu, yaitu Yesus. Allah yang bisa membangkitkan tubuh hanya Yesus. Allah yang bisa membangkitkan tubuh Anda yang sudah mati itu hanya Yesus. Bukan katanya, jadi bukan kata Nabi. Bukan begitu. Dia datang sendiri, dia dihakimi, dia dipukul, dibunuh, mati, dan dia bangkit sendiri. Jadi kejadian namanya, bukan wahyu, tapi kejadian nyata di tengah-tengah manusia. Baiklah, kita sudah selesai uji doktrinnya secara teologi. Sekarang saya beri sedikit tinjauan ilmiah tentang pikiran sama dengan roh. Jadi apakah pendapat teologi saya tadi bisa dibuktikan secara ilmiah? Mari kita uji secara ilmiah, sekaligus menguji doktrin yang sudah berumur 1700 tahun itu. Ya, pengujian ini kita mulai dengan pertanyaan hipotetis. Kita uji ayat 3-nya ya. Kita sama-sama pakai kata melayang-layang, enggak apa-apa. Jadi sekarang pertanyaan pengujinya begini. Kalau roh Allah diartikan sebagai pribadi ketiga, jadi pribadi ketiga itulah yang melayang-layang. Jadi melayang-layang seperti apa dia? Melayang-layang kemana?
berwahyu-wahyu kepada siapa? Saat itu kan manusia belum ada. Bumi masih kosong. Bumi masih kosong. Bahkan masih tertutup oleh air. Tentu Anda akan bingung menjawab pertanyaan itu secara sola scriptura, kan? Bisanya hanya akan kira-kira. Tapi bila diartikan pikiran, maka bisa dijawab secara scriptura, sekaligus secara ilmiah. Sekaligus secara ilmiah yang dipahami masyarakat ilmiah. Kalau kita periksa isi Alkitab sebenarnya, ini kembali lagi ya, kita uji secara ilmiah dan secara scriptura. Sebenarnya secara skriptura, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak ayat-ayat di mana Allah mempersonifikasi dirinya sendiri. Nih, lihat ya. Firmanku, Kejadian 22, Keluaran 19 juga demikian. Rohku, Kejadian 6 ayat 3. Hatiku, Imamat 26 ayat 11. Tanganku, Keluaran 3 ayat 20. Belakangku, Keluaran 33 ayat 23. Kakiku, Yesaya 60 ayat 13. Mulutku, Yesaya 45 ayat 23. Bibirku, Mazmur 89 ayat 34. Kataku, Mazmur ayat 95, pasal 95 ayat 10. Kepalaku, Mazmur 60 ayat 7. Mataku, 1 Raja-Raja ayat 9, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 3. Periksalah di Alkitab Anda. Semua entitas bagian diri Allah itu diucapkan sendiri oleh YHWH. Dan tentu dia berhak menerangkan dirinya sendiri, bukan? Jadi, keterangan siapa yang lebih Anda percayai? Keterangan YHWH sendiri atas dirinya? Atau keterangan para penafsir? Itu tadi mengenai wujud. Jadi dia tunggal ya. Sekarang kita lihat pikiran. Waktu Allah mempersonifikasi dirinya di Alkitab, dari bagian yang banyak tadi, memang ada satu yang dia tidak sebutkan. Dia tidak mempersonifikasi dirinya dengan kata pikiranku. Nggak ada kita temukan pikiranku. Pendapat Anda, menurut Anda, kenapa di Alkitab YHWH berkali-kali berkata rohku, tapi tidak pernah berkata pikiranku? Apakah menurut Anda Allah itu tidak punya pikiran? Kalau Anda berpikir demikian kan jadi lucu. Alasan teologis sekaligus ilmiah di sini, kenapa YHWH tidak menyebut pikiranku, tapi rohku, adalah karena YHWH itu roh. Jadi sejatinya Yesus itu roh. Jadi Yesus sebagai pribadi adalah pribadi roh. Karena dia adalah YHWH. Dagingnya itu adalah manusia. Yesusnya itu adalah pribadi roh. Dagingnya itu adalah manusia. Tubuhnya itu adalah manusia tabutnya. Tempat roh butuh tabut. Tuh. Jadi, karena pikiran itu sama dengan roh juga, maka Musa cukup berkata, roh Allah melayang-layang, bukan pikiran Allah melayang-layang. Kenapa? Soalnya kalau disebut pikiran, maka jadi sebatas kognitif. Gitu. Padahal roh itu kan bersifat holistik. Maksudnya lebih dari kognitif. Makna bersifat kognitif itu begini. Makna bersifat kognitif berarti sebatas mental. Yang terdiri dari ingatan, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, rasionalitas, atau sejenis penggunaan akal untuk menalar. Itulah kognitif.
dalam hal ini lebih tepat dikatakan otak untuk menalar gitu. Adapun makna holistik ya, atau bersifat holistik, berarti selain mencakup kognitif tadi juga mencakup intuisi, perasaan, afeksi, ya melibatkan selain mental juga jiwa, kimiawi, hayati, sosial, psikis, ya segala istilah psikologi dan neurologi yang saya belum tahu atau lupa gitu. Pendeknya bukan sebagian gitu, tapi seutuhnya. Seperti cara kerja pikiran tadi yang kalau bekerja dia seutuhnya tidak hanya satu arah, tapi pasti dia bekerja mondar-mandir, bolak-balik, memikirkan segala sesuatunya. Maka demikian juga pribadi Allah dalam berkarya. Dia tidak hanya pencipta yang mencipta, dia juga pemelihara. Pada saat yang sama dia juga penghukum dan perusak. Pada saat yang sama dia juga penghakim, penghancur juga, tapi juga penyembuh, juga penghibur, juga penolong, juga penasehat. Semua dia, oleh dia, karena dia. Itu Yohanes bilang. Coba Anda baca Yohanes 1 baik-baik. Tidak ada sesuatu yang dijadikan tanpa dia, dan semua dijadikan oleh dia, untuk dia. Mungkin sebelumnya nggak jelas bagi Anda, tetapi kalau diuji sekaligus secara ilmiah begini kan jadi kelihatan bahwa Allah itu holistik. Nah, kalau Anda berkata, saya sih nggak menolak soal Tritunggalnya karena benci ya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari pribadi tiga, ini aja udah terbukti nggak tiga. Dia perannya banyak, dia juga penghancur, dia juga penghukum, dia juga penuntut. Dia penuntut loh. Tapi dia juga penolong, dia juga penasehatnya. Semua dia. Maka meski banyak fungsi, tapi utuh sebagai pribadi tunggal, sama seperti diri kita. Yang bila demikian, berarti bukan sebatas 3 peran atau Tritunggal, tapi banyak peran. Di sini terlihat doktrin 3 pribadi atau doktrin Allah Tritunggal itu sesat. Karena membatasi atau membuat Allah menjadi sesuatu yang dimensi. Padahal sebenarnya Allah itu kan non-dimensi. Tidak terikat ruang waktu, tidak ada jumlahnya. Dia hanya satu, tapi ada di semua. Dialah segalanya. Dia satu dan hanya satu-satunya. Itulah arti tunggal. Maka saya bilang Yesus itu Allah yang tunggal, karena tidak ada yang sama seperti dia. Dia totally kudus, berbeda, artinya kudus di sini berbeda dengan segala sesuatu apapun. Tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Makanya dia roh yang kudus. Hari ini saya tidak berbicara mengenai Roh Kudus. Saya akan bikin video tanggapan yang lain tentang Roh Kudus nanti. Ini hanya sebatas cara membaca Kejadian 1 dan Yohanes 1. Baiklah, presentasi saya menguji pesan Musa di Kejadian 1 dan Yohanes 1 sudah selesai. Akan disambung video berikut menguji sejumlah ayat penopang doktrin Allah Tritunggal yang juga digunakan oleh Pastor Daniel. Jadi kita sambung dalam video berikutnya. Sebagai penutup, saudara, saya mau katakan kepada pendengar begini. Kalau Anda merasa yang saya presentasikan ini salah, tolong berikan saran. Kalau benar, harap bersedia membagi demi banyak jiwa belajar dan demi keselamatan. Karena pada dasarnya tugas dari Yesus kepada Yehezkiel yang tercatat di Yehezkiel 3 ayat 16-21 adalah tugas
yang sama kepada kita di generasi kita ini. Dulu Yehezkiel ditugaskan di generasinya. Di generasi ini kita menerima tugas yang sama. Itulah sebab saya menulis buku ini sebagai sarana penginjilan. Buku meretas Belenggu Mengenal Yesus. Nih. Sebenarnya buku ini sudah nggak dicetak lagi. Saya ganti dengan buku berikutnya lebih mencakup. Jadi judulnya menjadi menyingkap pesan-pesan tersandi dalam kitab Musa, membuktikan Yesus Allah yang tunggal. Ini bukunya. Yang ini akan segera dikeluarkan di bulan depan. Di bulan depan itu maksudnya di bulan Maret. Tugas Yesus kepada Yehezkiel itu sama dengan mengatakan begini. Bila tujuan ibadah kita hanya berfokus mengusahakan keselamatan diri sendiri, maka justru tidak selamat. Baca itu baik-baik. Yehezkiel 3 ayat 16-21. Ini bisa diartikan bahwa keselamatan itu tak cukup hanya soal ibadah agama, tapi harus disertai perbuatan yang menolong orang selamat. Itulah sebabnya saya menulis buku dan bikin presentasi guna menguji doktrin, sejumlah doktrin. Doktrin Saksi Yehova juga kita akan uji nanti. Tugas dari Yesus kepada Yehezkiel di generasinya, sebenarnya ada tugas yang sama kepada kita. Rasul-rasul Yesus sudah bertugas di generasi mereka, sudah selesai, mereka lakukan tugasnya. Di generasi ini sekarang tugas kita. Kita tidak bisa kembali ke generasi Nikea. Kita tidak bisa menjaga generasi Nikea. Tapi di generasi ini kitalah yang harus memurnikan dan membawa orang hanya kepada satu nama, yaitu Yesus. Bawalah orang kepada Yesus untuk diselamatkan. Itu aturannya. Saya mengerti ya bahwa alasan yang sama itulah yang menggerakkan banyak penginjil Allah Tritunggal memberitakan Injil. Ya, tujuan mereka mengajarkan Injil Allah Tritunggal kan sebenarnya untuk keselamatan. Tapi bila kita sudah mengerti mana Injil yang benar, maka tinggalkanlah yang salah, murnikanlah yang salah, supaya semua hanya mengenal Yesus dan datang kepada Yesus. Saya pun berjemaat di gereja yang masih berdoktrinkan Allah Tritunggal sebenarnya. Tapi itu tidak masalah. Asal saja pengenalan, buat Anda pun tidak masalah. Asal saja pengenalan Anda kepada Yesus. Tidak salah. Dimanapun kita bergereja, berjemaat itu tidak masalah. Karena kita ini semua adalah Kristen Emmaus. Jadi sementara kita adalah Kristen, sudah bergaul dengan Yesus, kayak di orang di Emmaus itu. Tapi belum kenal Yesus, sampai nanti Yesus mengungkapkan diri kepada orang-orang di Emmaus, kepada murid-muridnya, baru dia bilang, rupanya, gitu dia ngomong mereka. Jadi kita semua sudah bergaul nih, kita orang-orang yang bergaul. Apakah Anda saat ini Saksi Yehova? Apakah Anda Allah Tritunggal? Kita adalah orang-orang yang bergaul dengan Yesus. Tapi jangan lupa, kalau sampai kita mati, iman kita terakhir kita bilang Yesus bukanlah Bapa kita, Allah kita. Di hari terakhir itu, kita akan menjadi pengalaman itu. Selama kita mati ini masih hidup, itu masih dalam bergaul. Tapi pada akhirnya nanti kita akan dihakimi di hari penghakiman kita. Saya juga mengerti Kristen Saksi Yehova yang mendengar presentasi saya ini masih memiliki pertanyaan penting mengenai YHWH Yesus. Pasalnya Saksi Yehova yakin secara cara baca YHWH itu adalah Yehova. Dan percaya bahwa Yesus itu bukanlah Yehova, tapi ciptaan tuh.
mengenai itu pun saya akan bikin presentasi. 100% sola scriptura. Demikian presentasi saya. Mohon dimaklumi kekurangan saya karena saya bukan seorang pendeta yang terlatih berbicara sudah sangat terlatih. Saya ini pemalu, justru sekarang lagi berlatih. Mana barangkali satu waktu juga akan membawakan firman di hadapan sejumlah orang. Dan saya anggap ini adalah latihan saya. Sampai ketemu lagi di presentasi yang berikutnya, sambungan dari video ini. God bless you all.